Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Petualang Rono Rene. Rono oke, Rene oke, yang penting Rono Rene oke, sahabat ternak dan sahabat petualang Rono Rene. Oke sahabat semua, kali ini saya akan membahas karena ini tentang breeding sapi untuk peranakan ya, breeding sapi untuk peranakan. Dan ini saya akan membahas tentang bagaimana tips dan cara untuk memilih indukan ya, untuk memilih indukan untuk di ternak, sahabat. Jadi bagaimana kita untuk memilih indukan yang bagus untuk kita ternak atau untuk kita kembangkan agar anakannya itu menjadi ya bagus lah, untuk penjualan juga bagus dan harganya juga bagus dan tinggi, sahabat. Oke sahabat, peternak sapi dan petualang Rono Rene ya, Rono Rene. Saya akan membahasnya ini pertama dari eksternalnya aja, sahabat. Dari eksternal itu dari ciri fisiknya. Kalau kita untuk memilih indukan, sahabat, indukan ya, untuk kita ternak, yang jelas, yang pertama, yang jelas, yang utama itu adalah sehat, sahabat. Sehat, jadi tidak cacat ya, tidak cacat dalam arti kulitnya tidak cacat, tidak gudiken, kulitnya itu tidak gudiken ya, kulitnya sehat dan bulunya juga halus. Kalau sapi kalau bulunya halus itu identik dengan sapinya sehat, sahabat. Bulunya halus itu identik dengan sapinya sehat gitu, sahabat ya. Dan juga dari matanya bersinar ya, dari matanya bersinar itu sehat. Dan gayem itu, kalau sapi itu kalau nggak makan tuh gayem, sahabat. Gayem itu ya, gayemnya mengeluarkan liur, itu sehat, sahabat, sapi sehat. Tapi kalau sapinya itu mulutnya kering atau hidungnya kering, itu bahaya, itu sapinya identik dengan sapi meriang atau sakit ya, sahabat, atau panas, corowongnya panas itu, sahabat. Itu dari sisi eksternal. Dan dari sisi eksternal luar yang lain itu, yang pertama, sahabat, yang utama juga ya, kita memilih sapi itu kita lihat dari kakinya, sahabat. Jadi kakinya itu kita pilih yang besar ya, sahabat. Sapinya kita pilih yang besar dan tidak bengkong ya, sahabat ya. Tidak bengkong dalam arti kayak gini, sahabat. Ini, sahabat, ini sapi yang kakinya lurus kayak gini, sahabat. Jadi lurus ini kayak gini, sahabat ya. Ya, ini sapi yang kakinya lurus itu kayak gini, sahabat. Jadi tidak bengkok. Jadi yang ini, sahabat, sorry sahabat, diganggu sama pedet nih, ganggu terus pedetnya nih. Kita lanjut, sahabat. Ini jadi ini kayak gini, sahabat, kakinya itu tidak bengkong, itu dalam arti ini, sahabat. Jadi ininya, sahabat ya, ininya tuh lurus. Jadi kalau
sapi ya sahabat, kalau ininya ini diganggu sama pedet terus sahabat. Jadi kakinya tuh lurus sahabat, lurus. Masalahnya kalau kakinya bengkong itu, kalau apa, teracaknya coro Jawa ini teracake ya, ini kan melengkung. Saat ini yang racak ini melengkung ini sahabat, ini melengkung ke sana. Itu kalau sapi besar itu identik nanti tidak kuat menopang badan, jadi tidak kuat menopang. Kalau sapi sebesar ini sudah tidak kuat menopang badannya, nanti akhir-akhirnya sapinya itu dengklang atau pincang itu sahabat ya. Kan lurus sahabat, nggak bengkong. Oke, sama identiknya kayak gitu sahabat. Nih sahabat, jadi sapinya yang ini sahabat, nih ya, saya lihat yang besar ini tidak bengkong. Kalau bengkong ini ke sini sahabat, belok ke sini. Itu kalau nanti berat badannya sapinya gede, nanti tidak kuat untuk menopang badan sahabat, tidak kuat untuk menopang badan. Ini kan lurus sahabat, lurus. Kalau ini ya jelas bengkong. Kalau ini kan coro Jawa ini cara Jawanya itu dengkul gitu sahabat, biar tetap bengkong sahabat. Yang lurus itu kayak ininya lurus, jadi tidak bengkong. Dan kakinya juga besar, itu pasti sapinya besar. Kalau kakinya besar, sapinya besar sahabat. Ini kan lurus sahabat, jadi tidak melengkung. Kalau lurus tidak melengkung, jadi ini bisa untuk menopang berat badan yang segini sahabat, tetap bisa lurus. Dan juga sahabat, untuk memilih sapi ya sahabat, ciri-ciri yang berikutnya itu bokongnya sahabat ya. Bokongnya itu lebar, jadi bokongnya enggak sempit, enggak kecil sahabat. Bokongnya lebar ya, bokongnya lebar, tidak sempit ya sahabat. Bokongnya melebar. Bokongnya lebar, cara wonge bokongnya semok gitu sahabat. Ini yang dipilih sahabat. Ini bokongnya melebar dan semok. Itu kalau bokongnya itu lebar, pangkatnya lebar ya Pak, sahabat, bokongnya lebar dan semok ini untuk melahirkan gampang, jadi tidak susah. Jadi kalau disuntik, kalau di IB ya, kalau di IB dengan bibitan yang besar itu bisa juga padahalnya juga besar sahabat. Kalau sapi sebesar ini ya, sebesar ini sahabat, sebesar ini, dan kakinya juga lurus besar ini kayak gini sahabat. Ini kalau disuntik bibitan besar, saat ada bibitan limosin atau si metal, itu bisa bibitannya bagus gitu sahabat. Terus ciri-ciri yang berikutnya sahabat, itu untuk apanya? Terus ciri-ciri yang berikutnya sahabat ya, ini dari susunya sahabat, dari susunya. Jadi kalau memilih bibitan itu pilihlah yang susunya menggantung ya sahabat, susunya menggantung. Kalau susunya menggantung itu nanti air susunya lancar,
pilihlah pentilnya yang besar. Jadi kalau pentilnya besar juga airnya nanti banyak. Pentilnya besar dan sama. Ini sahabat, susunya menggantung, pentilnya besar ya, menggantung lah lembreh, sorong lembreh sahabat, susunya lembreh menggantung dan pentilnya itu besar ini, pentilnya ini sahabat. Kok pegang susunya, kesenggol susunya kaget sahabat. Sahabat kaget, itu yang lebar sahabat ya, lebar yang susunya menggantung dan pentilnya yang menggantung dan pentilnya yang besar gitu ya sahabat ya. Lihat susunya dilihat. Jadi kalau sapi itu tulangnya besar, kakinya besar ya sahabat, kakinya besar, tulangnya besar, dan susunya ini juga menggantung, ini juga nanti itu berpengaruh sama pedetannya sahabat. Nanti susunya akan pancar susunya sahabat, susunya. Jadi untuk memilih untuk bibitan yang yang tanpa tanduk dan bibitan yang tanpa tanduk kayak gini dan bibitan yang bertanduk kayak gini sahabat, itu menurut saya nggak masalah. Kalau menurut saya, kalau bibitannya besar, indukannya besar, nanti juga anak-anakannya juga akan besar, akan mantap sahabat, anaknya akan mantap besar. Ini sahabat, ini ukuran besar banget ya sahabat, ini ukuran besar. Dan kalau memilih sahabat ya, kalau memilih untuk indukan ya di pasar, itu jangan yang terlalu kurus dan jangan juga yang terlalu gemuk ya sahabat. Yang BCS-nya itu ya yang pas-pasan gitu sahabat, yang sedang. Karena kalau terlalu kurus nanti untuk susah birahinya sahabat, terlalu kurus susah birahi. Karena untuk terlalu kurus itu nggak ada ibaratnya badan kering ya sahabat, untuk hidup aja pas-pasan seandainya terlalu kurus. Kalau terlalu gemuk nanti kebanyakan lemak, nanti ya kalau terlalu gemuk nanti kebanyakan lemak, nanti akan coro jawane sahabat ya, coro jawane itu macer sahabat ya, macer, dan itu nanti juga akan susah untuk birahi atau untuk hamil itu sahabat. Jadi ya kalau memilih jangan terlalu gemuk dan jangan terlalu kurus itu sahabat ya. Dan ciri-ciri berikutnya sahabat ya, itu dari ini sahabat, punggung. Jadi tulang-tulang punggung itu lebar sahabat, ini tulang-tulang punggungnya itu melebar sahabat ya. Jadi tulang-tulang punggungnya itu lebar, tulang punggung sampai tulang belakang itu lebar ya sahabat, lebar. Itu bisa untuk jadi tulangan besar atau balung gede sahabat, nanti anaknya bisa gede gitu sahabat ya. Punggung-punggungnya sahabat ini melebar, punggung melebar sampai ini, sampai belakang lebar sahabat. Ini termasuk ya sapi tulangan gede gitu sahabat ya. Jadi untuk bulunya yaitu tadi sahabat, bulunya halus ya, mendarah sapi sehat. Matanya juga harus sehat sahabat, lihat dari matanya tidak terlalu berair, juga sehat ini. Dari matanya sahabat ya,
juga harus dilihat dari matanya juga sih sahabat. Jadi untuk kita ya sahabat, untuk ternak itu harus pinter-pinter memilih bibit. Dan satu lagi sahabat, yang paling banyak dipraktekkan peternak itu sahabat, ini sahabat. Jadi kulitnya itu tidak terlalu kencang sahabat. Nih, kulitnya tidak terlalu kencang. Bentar sahabat, ini untuk sapi yang putih sahabat, untuk sapi PI. Jadi kulitannya ini tidak terlalu kencang sahabat. Jadi kulitannya itu tidak kencang banget. Jadi untuk tips ini untuk sapi simetal, sapi PO, untuk sapi limosin itu sama aja. Menurut saya tuh sama aja trik-trik ini. Jadi ini sahabat nih, untuk yang tadi yang terakhir itu untuk kulitnya itu mandan agak berkeriput sahabat, ini yang kita pilih. Jadi kalau sapi kita memilih kulitnya agak berkeriput kayak gini, itu bisa jadi sapi gede sahabat, bisa besar. Tuh, kulitnya ini sahabat. Jadi kulitnya itu ini kan masih muda sahabat, ini masih muda dan kulitnya itu tidak kencang. Kalau kulitnya udah kencang itu sahabat, kalau kulitnya udah kencang itu berarti sapi itu udah tidak bisa berkembang atau tidak bisa gede lagi sahabat ya, udah tidak bisa gede lagi. Tapi kalau kulitnya ada ini sahabat, ada kelebihan berkeliput, ini keriputnya ini masih bisa modot, caranya masih bisa berkembang gede gitu sahabat ya. Tuh, kalau saya memilih itu kayak gitu sahabat. Jadi kulitnya masih ada yang ada keriputnya tuh. Nah ini sahabat nih, ini masih ada keriputnya ini sahabat, masih ada keriputnya ini. Jadi kalau masih ada keriputnya kayak gini ya, nah ini kulitnya ini sahabat ya, ini bisa gede sahabat ya, ini bisa gede. Tapi kalau sudah nggak ada keriputnya udah caranya badannya udah ibaratnya udah kencang semua, itu tidak bisa besar gitu sahabat. Jadi yang ada keriputnya kayak gini sahabat, bisa besar. Ada keriputnya kayak gini bisa besar itu sahabat. Nah ini sahabat yang dinamakan gayem itu tadi, ini gayem. Jadi sapi nggak makan tapi gayem, itu menandakan sapi itu sehat sahabat. Dan di hidungnya itu berair, ini menandakan sehat sahabat. Hidungnya berair, sapi nggak makan tapi gayem, ini namanya gayem sahabat. Ini menandakan sapi sehat ya sahabat. Dan untuk dari giginya, untuk kadang ada orang yang memilih bibit dari giginya. Itu menurut saya giginya nggak masalah sahabatnya. Untuk gigi yang gimana aja menurut saya nggak masalah. Yang penting makannya, untuk makan tuh yang penting itu bisa lahap itu sahabat. Untuk gigi menurut saya nggak masalah untuk memilihnya. Dan untuk kepala juga nggak masalah, yang penting sesuai rasnya. Kalau limosinnya limosin, kalau si PO ya PO, kalau untuk si metal ya si metal gitu ya sahabat. Jadi nggak masalah, yang penting menurut rasnya masing-masing, itu nggak masalah sahabat.
Dan kalau dari dilihat dari kelaminnya, dari kelaminnya nggak masalah, untuk besar kecil itu nggak masalah sahabat. Untuk besar atau kecil itu menurut saya nggak masalah untuk kelaminnya. Yang penting ya itu tadi, dari ciri fisiknya itu sehat, dari bokongnya melebar ya, bau pangkat bokong melebar, terus dari ini sebagai pundak, dari pundak ini juga lebar semuanya sampai di atas, dari depan belakang itu melebar gitu. Dan untuk kakinya juga lurus ya, kakinya lurus. Dan untuk susunya yang menggantung dan pentingnya itu yang besar atau yang rata, semua ini sama sahabat. Oke sahabat peternak Indonesia dan sahabat petualang Rono Rene, sing penting Rono oke, Rene oke, Rono Rene oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya sahabat, bagi peternak untuk memilih bibitan ya sahabat, bibitan mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman yang lain supaya bermanfaat sahabat, supaya bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe, di like, di share ya sahabat, untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke sahabat semuanya, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.